apakah keadilan sosial itu sudah terwujud, sudah terlaksana, sudah terimplementasi begitu ya. Faktanya memang ketimpangan sosial itu masih ada, dan bahkan ketimpangan sosial di Republik ini semakin lebar, semakin hari semakin lebar, semakin hari semakin jauh saja perbedaan antara yang miskin dan yang kaya gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini berarti masalahnya adalah pada keadilan distributif ya. Bagaimana mendistribusikan hasil-hasil pembangunan ini gitu ya. Bagaimana pembangunan ini atau pelaksanaan ketatanegaraan di Republik ini bisa dilakukan secara lebih adil, merata begitu ya. Tidak hanya dinikmati oleh kalangan-kalangan yang dekat kekuasaan, kalangan-kalangan yang memiliki modal kapital, modal sosial, modal budaya yang tinggi, tetapi bisa dinikmati juga oleh kalangan-kalangan rakyat kecil ya, wong cilik ya, marhaen gitu ya, kaum marhaen. Apa itu kaum marhaen? Kata Bung Karno, kaum marhaen itu adalah para petani dan kaum melarat Indonesia gitu ya. Nah, agar kaum marhaen ini bisa mendapatkan keadilan ya, berupa keadilan distributif ya. Bagaimana misalnya distribusi hasil pembangunan, distribusi kekayaan itu bisa juga sampai ke mereka gitu ya. Tidak hanya dalam bentuk dana bansos gitu ya. Karena dana bansos itu tidak menyejahterakan sebenarnya. Itu hanya menghindarkan rakyat dari kelaparan saja gitu. Yang harus diupayakan adalah bagaimana wong cilik ini, rakyat-rakyat kecil ini bisa bangkit, bisa kemudian hidup dengan lebih layak, bisa berusaha dengan lebih mudah, sehingga kemudian mereka bisa naik kesejahteraannya begitu. Yang harus dilakukan adalah seperti itu. Bagaimana mendistribusikan hasil-hasil kekayaan ini ya, misalnya, dan juga bagaimana mendistribusikan hasil-hasil pajak begitu ya. Pajak itu kan sebenarnya adalah alat untuk mendistribusikan dari si kaya ke si miskin gitu. Mereka yang memiliki misalnya mobil mewah, pajaknya harus tinggi, dan kemudian pajak dari si kaya ini bisa didistribusikan misalnya dalam bentuk pengadaan fasilitas-fasilitas umum gitu ya. Sehingga kalau orang kaya misalnya bisa naik mobil mewahnya yang nyaman, yang sejuk, maka orang miskin pun bisa naik mobil umum yang nyaman, yang sejuk. Itulah alasan dibalik para pemerintahan daerah itu misalnya mengadakan bis-bis yang nyaman seperti Transjakarta, kalau di Bogor misalnya Trans Pakuan gitu ya, agar kemudian rakyat-rakyat yang kurang berhasil secara ekonomi pun bisa merasakan kenyamanan yang relatif sama dengan orang-orang kaya gitu. Nah, disinilah keadilan distributif itu gitu ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bukan berarti sama rata sama rasa seperti ideologi komunis gitu ya. Karena itu tidak mungkin melaksanakan keadilan sama rata sama rasa. Tetapi keadilan distributif yang diinginkan Pancasila ini adalah keadilan di mana si miskin itu bisa terhindar ya dari kesulitan, penderitaan gitu ya, dan kemudian bisa merasakan hal yang relatif sama seperti tadi misalnya ya, bisa merasakan angkutan umum yang sejuk, yang nyaman, kemudian bisa jalan-jalan di taman yang sejuk gitu ya. Kalau orang kaya, orang banyak duit, jalan-jalan mungkin ke mall atau mungkin ke luar negeri ya, ke Eropa, ke mana gitu ya, meskipun di era Omikron ternyata banyak juga yang jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kalau orang yang kurang berhasil misalnya bisa mengajak anak-anaknya, keluarganya jalan-jalan ke taman yang gratis gitu kan. Di sana ada permainan anak-anak dan lain sebagainya. Itulah keadilan distributif ya. Keadilan distributif di mana pasar itu menentukan siapa yang sukses, siapa yang berhasil, dan siapa yang gagal. Tetapi di balik keadilan pasar itu, di balik mekanisme pasar itu, ada perlindungan terhadap kaum miskin, terhadap kaum rakyat kecil. Saya kira itu ya tambahannya. Terima kasih.